Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Atas nama Fahmi sakit. Iya, Bu. Terus Sahdan izin. Kemudian Isma sakit. Oke, jadi ada 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran di materi baru, yaitu tentang kimia hijau. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kimia hijau ini adalah suatu pembelajaran di mana ilmu kimia akan kita terapkan sebagai ilmu dasar untuk ramah lingkungan. Pernah dengar istilah global warming? Apa itu global warming? Pemanasan global. Iya, udah kita rasakan, ya kan? Di mana bumi ini semakin panas, kekeringan di mana-mana. Nah, di sini Ibu akan memberikan kuis melalui kuisis yang akan menjadi dasar Ibu untuk membuat kelompok-kelompok yang akan menjadi sarana diskusi mengenai prinsip-prinsip kimia hijau nanti. Jadi silahkan ambil HP-nya, buka dulu aplikasi Google Chrome untuk memainkan kuisis ini. Jadi ini kuisisnya memiliki waktu tertentu. Dan ada juga beberapa soal yang dia itu bukan cuma satu jawabannya, ada beberapa jawaban. Jadi silahkan analisis dengan waktu tersebut, karena ini merupakan pretest untuk menguji kepemahaman kalian mengenai global warming dan kimia hijau. Oke, bisa kita mulai? Join myquiz.com, terus masukkan kode yang ada di depan. Oke, sudah? Jangan lupa enternya itu pakai nama asli kalian, nama panjangnya ya, biar kita bisa mengetahui ranking kalian dan untuk membuat kelompok-kelompoknya nanti. Sudah? Silakan dimulai kalau sudah. Sudah dapat rankingnya kan? Nah, jadi seperti yang telah Ibu berikan arahan tadi, kalau dia ranking 1, ranking 7, ranking 13, ranking 21, dan ranking 33 berarti kelompok 1. Jadi kelompoknya tidak ada dia kelompok yang tinggi pemahamannya, kelompok yang rendah pemahamannya, kelompok yang sedang pemahaman, dia tidak. Jadi ini kita diferensiasikan di mana satu kelompok itu terjadi ada yang tinggi, yang rendah, dan yang sedang gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan video dan slide mengenai apa itu kimia hijau. Kimia hijau adalah pendekatan terhadap perancangan, terus proses pembuatan dan pemanfaatan produk-produk kimia sehingga dapat meminimalisir bahaya zat kimia terhadap lingkungan. Karena seperti yang kita tahu, contoh yang paling utama adalah sampah plastik. Sampah plastik itu adalah salah satu produk kimia yang banyak kita gunakan. Setiap hari kita itu menggunakan plastik, baik dia sebagai wadah untuk menyimpan makanan, untuk membawa barang-barang, pasti menggunakan plastik. Lalu plastik mudah nggak terurai? Susah kan? Bahkan berpuluh-puluh tahun, bisa jadi beratus tahun tergantung plastiknya. Nah, jadi dengan kimia hijau kita mau membuat suatu produk yang kalau kita gunakan itu bisa meminimalisir zat berbahaya itu terhadap lingkungan. Itulah kimia hijau. Prinsip kimia hijau itu dicetuskan oleh siapa? Paul Anastas dan John C. Warner pada tahun 1998. Karena memang di abad ke-19 sudah mulai terjadi global warming. Dari mana tahunya ilmuwan global warming? Dari apa aja? Bisa jadi dari suhu bumi yang sudah lebih memanas dibandingkan sebelumnya. Terus apa lagi? Pencairan
Es di mana? Di kutub utara. Di mana lagi? Greenland. Udah taunya kalian apakah Gunung Jayawijaya itu masih ada salju? Tinggal sedikit lagi. Sudah tidak ada lagi istilah yang namanya salju abadi. Di Gunung Jayawijaya, puncak tertinggi di Indonesia yang ada di mana? Iya, di Papua. Sudah tidak ada lagi karena global warming. Jadi ini sudah terjadi sejak tahun 98. Contoh yang sudah kita rasakan sekarang mengenai aplikasi kimia hijau ya. Sekarang kalau kita belanja di Alfamidi atau di Indomaret, ada plastiknya. Ada keterangannya di situ. Berapa tahun terurai? 3 tahun kayak gini lah dia, 5 tahun kayak gini, 10 tahun kayak gini, ada gitu kan? Enggak kayak yang dulu lagi plastiknya. Karena sudah penerapan kimia hijau. Walaupun itu masih kalau bisa diminimalisir jangan menggunakan plastik gitu kan. Nah jadi apa saja prinsipnya itu ada 12. Nah itulah nanti yang mau kalian diskusikan. Oke. Nah di sini Ibu akan mengajarkan juga sedikit tentang global warming. Global warming. Global berarti mendunia. Warming berarti pemanasan. Berarti pemanasan yang terjadi di dunia bumi kita ini. Karena apa? Suhu rata-rata bumi, baik dia di darat, baik dia di laut, atau di udara atmosfer, sudah meningkat. Di sini ada tayangan yang akan kita dengarkan dan kita tonton sama-sama mengenai global warming. Kita putar ya. Simak dengan baik. Biar kalian lebih paham, lebih sadar mengenai apa yang terjadi sekarang ini di bumi kita. Dibenarkan oleh PBB bukan lagi sebagai pemanasan global, tapi sudah menjadi bumi yang mendidih atau global warming. Iya, sekarang udah global warming. Dibenarkan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres merujuk pada catatan bahwa bulan Juni bumi yang panas tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guterres mengutip data yang dikeluarkan oleh organisasi meteorologi dunia yang mengatur iklim kompetitif Komisi Eropa yang menyatakan bahwa banyak di muka bumi ini yang sudah tidak bisa lagi menghirup udara bebas. Karena apa? Terjadi polusi. Nggak sehat lagi. Contohnya di Jakarta. Di mana kalau kita sudah bekerja di luar harus pakai masker. Ini ada tayangan lagi mengenai apa dampak pada bumi kita. Meteorologi Dunia atau WMO telah mengeluarkan laporan pemantauan terbaru mengenai peluang terjadinya El Nino pada tahun 2023. Tim peneliti memprediksi El Nino yang bakal terjadi dalam kategori kuat sehingga dampaknya bisa lebih besar. Permulaan fenomena iklim dan peringatan kembalinya fenomena tersebut membuka jalan bagi kemungkinan lonjakan suhu global. Nah, dari 2 video tadi kita bisa belajar bahwa global warming adalah masalah yang sangat serius yang dihadapi dunia saat ini. Kalau di luar negeri itu penggerakan massa untuk menghadapi global warming itu sudah masif. Tapi di Indonesia belum. Makanya melalui madrasah, melalui sekolah-sekolah dengan kimia hijau ini kalian diharapkan bisa menjadi agent of change atau agen perubahan yang bisa meminimalisir terjadinya global warming yang lebih dahsyat lagi di tahun-tahun ke depan. Nah jadi, karena tadi sangat-sangat serius, 12 prinsip kimia hijau yang akan kita pelajari itu sangat penting untuk kalian terapkan. Jadi silahkan kalian diskusikan apa maksud dari prinsip itu, apa penerapannya, dan contoh yang sudah ada penerapannya. Silahkan berhadap-hadapan bersama kelompoknya, diskusikan. Boleh menggunakan handphone untuk mengakses informasi mengenai prinsip-prinsip yang tadi. Waktu diskusinya Ibu kasih waktu 15 menit ya. 15 menit untuk bisa menjelaskan di PPT mengenai prinsip-prinsip kimia hijau tadi. Oke. Waktunya tinggal 8 menit lagi. Oke, di sini sudah ada yang mengirim
slide-nya, yaitu kelompok 5. Silakan kelompok 5 ke depan untuk menjelaskan prinsip-prinsip kimia hijau. Yang lain silakan mendengarkan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan prinsip-prinsip kimia hijau. Yang kami bahas itu katalisi dan desain untuk degradasi. Masalah kita pertama, pengertian katalisis yang akan dibacakan teman kita Hotma Martua. Katalisis adalah proses peningkatan laju reaksi kimia dengan menambahkan zat yang dikenal sebagai katalis. Katalis tidak akan terkonsumsi dalam reaksi dan tetap tidak berubah. Terakhir, penggunaan zat ini dalam industri dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi limbah dan emisi, serta menghasilkan produk yang lebih berkualitas, sehingga membantu meningkatkan ekonomi dalam berkelanjutan. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mungkin saya gara-gara waktu tidak melanjutkannya. Dan satu lagi, jika ada kata yang salah kepada Allah, kami mohon maaf kepada teman-teman yang waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 5 mengenai katalis? Ya, diri Fuad. Perkenalkan nama dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini dari kelompok 2 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan esterifikasi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopayanti Ritoma dari kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana katalis berpengaruh terhadap laju reaksi? Oke, 2 pertanyaan tadi bisa dijawab? Sepertinya saya bisa menjawab. Oke. Oke, itu pertanyaan teman kita Fuad dari kelompok 2. Apa itu esterifikasi? Esterifikasi. Esterifikasi merupakan reaksi antara asam karboksilat atau turunannya dengan alkohol melalui pelarut air yang menghasilkan produk hasil reaksi berupa senyawa ester. Senyawa ester yang terbentuk tergantung dari asam karboksilat dan alkohol yang digunakan sebagai reaksi. Oke. Jadi esterifikasi itu adalah suatu reaksi pembuatan ester. Itu aja kan, dari esterifikasi berarti pembuatan ester. Apa bahan-bahan pembuatan ester? Yang tadi yang dikatakan kawannya, yang pertama apa? Asam karboksilat. Yang kedua alkohol dengan cara dipanaskan. Oke, untuk yang kedua siapa yang mau menjawab? Dan yang kedua saya akan menjawab bagaimana katalis berpengaruh terhadap laju reaksi. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Oke, penjelasan sederhananya seperti ini. Nah, ini pelajaran di kelas 11 ya, mengenai laju reaksi. Akan Ibu berikan sedikit gambarannya. Nah, misalkan ini adalah energi awal si reaktan. Reaktan itu adalah zat yang akan kita reaksikan. Awalnya di sini. Dia harus melewati suatu energi untuk membentuk suatu produk. Inilah energinya. Jadi lebih tinggi kan? Ya kan? Harus dilewatinya. Tapi dengan adanya katalis, ada tambahan katalis. Katalis itu bisa mengurangi energi yang awalnya, misalkan dapetin 100 joule, bisa menjadi lebih rendah lagi. Ini tanpa katalis energinya, yang ini dengan katalis. Itulah kira-kira. Jadi katalis ini kalau ditambahkan ke industri pembuatan suatu produk itu lebih ramah lingkungan. Karena apa? Dapat mengurangi energi. Waktu pembuatannya juga lebih cepat. Gitu kira-kira. Paham? Paham semuanya? Oke. Jadi karena waktu kita sudah habis, silahkan kelompok 5 kembali. Terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut untuk presentasi di minggu depan. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 secara berurutan.
kecuali kelompok kelompok 5 juga menjelaskan yang tentang degradasi tadi, ya kan? Jadi di minggu depan selain PPT, Ibu juga meminta poster. Iya, poster mengenai Save Our Earth, mengenai global warming, menggunakan prinsip-prinsip masing-masing. Paham? Posternya boleh kalian edit dimanapun. Canvas boleh, aplikasi Canva, aplikasi yang lain terserah. Jadi semuanya Ibu harap kalian bisa membuat poster yang baik, PPT yang baik, dan penjelasan yang lebih baik. Kalau bisa tadi PPT-nya itu jangan terlalu rame ya, satu slide-nya. Misalnya satu slide itu 2 poin aja, penjelasannya dikit gitu ya. Ke depan gitu ya, di minggu depan di hari Senin. Nah, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu bahwa global warming itu merupakan pemanasan global, yaitu dengan naiknya suhu rata-rata bumi di mana? Di laut, di udara atau atmosfer, dan di darat. Nah, global warming dapat kita minimalkan dampaknya dengan cara apa? Penerapan prinsip kimia hijau yang ada berapa? 12. Oke, Ibu harap dengan pembelajaran kimia hijau ini kalian lebih sadar lagi terhadap lingkungan. Gunakanlah produk-produk yang ramah lingkungan dan kurangi yang bisa merusak lingkungan. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Lebih semangat lagi kita belajar ke depan dan persiapkan untuk presentasi di minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.